Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Pak Tomat, mana nih Pak Tomat? Jadi kita bahas minimum essential force ya 2024 ini. TNI Angkatan Laut gagal memperoleh 4 destroyer ya. Satu pun nggak ada ya dalam list MEF. Mimin tampilkan dalam video ini postur bagi TNI Angkatan Laut ya. Kapal selam ya, saat ini tersedia 4, targetnya 12 ya. Ada kapal perusak atau destroyer, saat ini 0 ya, targetnya 4 ya. Yang lainnya semua hampir kena target ya, termasuk kapal cepat rudal yang targetnya 27 terisi 21, kemudian korvet ya, targetnya lewat 18 malah terisi 25, kemudian kapal perusak kawal frigate ya, frigatenya targetnya 36 terisi 9 ya. Yang kosong adalah kapal bantu umum, kemudian kapal helikopter dock ya, LHD ya, LHD juga 0 dan destroyer. Jadi mungkin di tangan Pak Prabowo periode 2024-2029 untuk kapal perusak destroyer minimal 1 atau 2 unit bisa terbeli ya. Karena dalam sambutannya Pak Menhan Prabowo beberapa waktu lalu di PT PAL menekankan PT PAL juga harus siap juga membuat kapal destroyer. Destroyer nggak penting Min, kan negara kita bukan negara agresor. Ya nggak gitu juga, ya penting lah. Namanya negara maritim, ente omon-omon tempeleng sama Pak Prabowo ya. Bercanda. Nah, usut punya usut. Jadi destroyernya yang bagus kalau nggak bisa buat dari mana ya? 052D ya, Kunming class dari China oke juga. Oke ya. Kemudian kalau mau beli dari Vicantieri juga oke ya. Tapi sebenarnya destroyer dari Cina juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Negara kita negara non-blok. Tapi kalau biar kita nggak melesat dari yang namanya dari MBDA ya dari Vicantieri mungkin ya. Mungkin dari Vicantieri biar kita juga masih melekat di antara Prancis gitu kan. Di tahun 60-an kita ini mempunyai 8 destroyer loh friend, yang dibeli dari Polandia ya, dan Soviet juga ya. Jadi kalau Pak Prabowo pernah bilang kita telah beli semuanya nggak baru ya, dari Soviet maupun Polandia. Memang destroyer dulu Indonesia itu rata-rata pas masih konfrontasi dengan Belanda itu yang dibeli malah X dari Polandia ya. Seperti itu, nggak semuanya serta-merta baru, bekas juga yang dibeli. Dulu malah ada 8, kita punya 8 destroyer tempo dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa mengembalikan kejayaan masa lalu seperti itu. Ada RI Brawijaya 307, kemudian RI Sawunggaling 204, RI Sultan Iskandar Muda 304 dulu destroyernya ya. Kemudian ada RI Diponegoro 306, ada RI Siliwangi 201, kemudian ada RI Ajanja 203 ya. Mudah-mudahan mengulanglah sejarah-sejarah yang dulu kita punya destroyer bos. Gak omon-omon dulu. Zaman dulu ya. Mimin garis bawahi. Itu zaman dulu. Memang cukup bertaji di era kepemimpinan Pak Soekarno ya. Apakah destroyer itu cukup penting Min? Ya sangat penting ya. Karena luas wilayah berdaulat ya. Indonesia itu terdiri dari zona tambahan sebesar 270.000 km persegi. Kemudian zona ekonomi eksklusif ya. Ente bilang ZEE, setiap lagi ZEE-nya dengan Malaysia, ZEE dengan Cina, ZEE dengan Vietnam, ZEE-nya dengan Australia, itu kita itu harus mengamankan 3 juta kilometer persegi ya. Jadi jangan harap destroyer gak penting ente ditempeleng bener awang gak penting ya kan. Kemudian landas kontingen itu seluas ya 2.800 km persegi. Kemudian luas perairan Indonesia ada 6.400 km persegi. Kemudian luas NKRI ya, darat dan perairan seluas 8.300 km persegi dan panjang garis pantainya 108.000 km jauhnya. Ya penting. LHD pun juga penting ya, landing helikopter dock juga penting juga gitu. Usut punya usut, destroyer kapal perusak merupakan kapal perang ya yang mampu bergerak cepat serta lincah dalam bermanuver. Fungsi kapal perusak adalah mampu memproteksi armada kapal perang yang berukuran lebih besar seperti kapal induk atau kapal capital warship, kapal tempur, battleship atau kapal penjelajah cruiser dari ancaman serangan peralatan perang yang lebih kecil seperti kapal boat, torpedo, kapal selam atau kapal terbang.
atau pesawat terbang maksudnya. Tak lagi dapat dipungkiri betapa stabilitas keamanan maritim dapat terganggu oleh berbagai bentuk ancaman, yakni diantaranya illegal fishing, transshipment drug, kemudian human trafficking, ya seperti itu apa itu pengungsi rohingya itu kan human trafficking kan. Kemudian yang paling sering terjadi adalah penangkapan ikan secara ilegal ya. Kadang ya orang Malaysia, kadang orang Vietnam ya, yang dilakukan kapal-kapal asing di berbendera Vietnam. Jangan katakan Indonesia ini tidak butuh kapal jenis destroyer, makanya di dalam minimum essential force TNI Angkatan Laut itu ada 4 destroyer ya, yang tidak tercapai satu pun ya. Sudah di plan postur TNI Angkatan Laut kan butuhnya 4, tapi di situ hanya 0. Jika tidak mengerti dan memahami betapa pentingnya stabilitas keamanan di perairan Indonesia, di awal-awal kemerdekaan Indonesia di mana stabilitas keamanan di perairan kita masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita sudah punya 8 kapal destroyer dengan berbagai ukuran dan jenis ya. Ada yang panjangnya 200 meter loh, friend. Ya omon-omon tempo dulu ya. Kapal destroyer bisa menjadi flagship Indonesia untuk memantapkan penjagaan wilayah laut Indonesia, apalagi di berbagai wilayah terluar ya, sehingga kapal destroyer patut disegerakan menjadi alat perang baru bagi TNI Angkatan Laut khususnya. Misalkan kita ambil contoh destroyer sekelas tipe 052D ya, milik Angkatan Laut Tiongkok ya, dengan persenjataan komplit memang mahal ya, berkisar 800 juta dolar Amerika Serikat, ya lebih mahal dikit daripada frigate frame ya. Sementara harga per unit frigate Arrowhead yang dibeli Indonesia dari Inggris senilai 311 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 4,9 triliun ya. Meski harganya mahal, tapi Indonesia memang butuh gitu loh. Ingat pesan para pendahulu kita, kedaulatan itu memang mahal harganya. Sampai-sampai Pak Prabowo bilang setiap peresmian helikopter, peresmian apa kan, kedaulatan itu memang harganya mahal. Memang mahal. Yang dibilangkan leluhur kita, pendahulu kita, pendiri bangsa ini, kedaulatan itu memang mahal. Jangan kaget gitu loh. Jangan beli alat perang nggak penting, nggak boleh. Itu ente sudah melanggar pendahulu kita gitu loh. Pak Prabowo kan di mana-mana selalu bilang kedaulatan itu harganya mahal, ya memang mahal gitu. Nah, friend, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut ini. MEF 2024 TNI Angkatan Laut tidak tercapai untuk kapal destroyernya ya, 1 unit pun, yang ditargetkan mempunyai 4 di penutup tahun 2024, tapi nyatanya tidak tercapai. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, berarti sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.